Swastiastu. Selamat siang, Ibu dosen pembina dan teman-teman sekalian. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang discussion marketing process atau proses pengambilan keputusan. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kami berdua memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya Iko Mangadi Negara Chandra Kusuma, NIM 120113231. Dan saya Putu Rian Andika Putra, NIM 120113230. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang decision making process atau proses pengambilan keputusan, yaitu merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan Pengambilan Keputusan, decision making didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih, karena seandainya hanya terdapat satu alternatif, tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil. Dan menurut J. Reason, pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur. Tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia, setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Lalu, marketing stimuli didefinisikan adalah setiap komunikasi atau stimuli secara fisik yang dirancang untuk mempengaruhi konsumen. Tools yang digunakan biasanya oleh perusahaan adalah variasi dari baruan pemasaran. Adapun stimulus marketing yaitu tempat, promosi, produk, dan kualitas. Dan ada others atau orang lain, aspeknya ekonomi, teknologi, budaya. Juga ada karakteristik individu menurut Miftah Toha 2007 berkaitan dengan karakteristik individu, bahwa individu membawa ke dalam tataan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengamalan masa lalunya. Ini semua adalah karakteristik yang dimiliki individu, dan karakteristik ini akan memasuki suatu lingkungan baru, yakni organisasi. Proses pengambilan keputusan konsumen tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Sebaliknya, masalah kebudayaan, sosial, individu, dan psikologis secara kuat mempengaruhi proses keputusan tersebut. Menurut Coulter 2014, faktor utama yang mempengaruhi konsumen yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Yang pertama ada faktor kebudayaan. Kebudayaan adalah penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Kebudayaan merupakan susunan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari anggota suatu masyarakat dari keluarga dan institusi penting lainnya. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial adalah kondisi masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan serta nilai-nilai anggotanya, baik dari kelompok acuan keluarga maupun peran dan status. Yang ketiga ada faktor kepribadian sebagai karakteristik psikologis yang berbeda dari seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya. Dan ada faktor psikologis. Psikologis adalah keadaan dalam internal setiap individu akan dan ketika melakukan suatu tindakan yang dipengaruhi oleh faktor motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap. Ada environment karakteristik atau karakteristik lingkungan adalah manusia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Ada beberapa karakteristik lingkungan. Yang pertama, sosial, kedua famili, ketiga komunitas. Berikut penjelasannya. Lingkungan sosial ekonomi adalah lingkungan manusia dalam hubungannya dengan
sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Standar kualitas lingkungan sosial ekonomi disebut baik jika kehidupan manusia akan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kebutuhan hidup lainnya dapat terpenuhi. Ada famili atau keluarga, lingkungan atau suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah atau adopsi, merupakan susunan rumah tangga sendiri berinteraksi dan berkomunikasi. Komunitas adalah kualitatif seperti komposisi, bentuk, hidup, fenologi, dan fasilitas. Fasilitas ini menggambarkan kapasitas yang ada pada pertumbuhan dan perkembangan organisme tersebut. Kuantitatif biasanya seperti frekuensi, densitas, dan densitas relatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai buyer decision atau proses keputusan pembelian. Adalah proses pengambilan keputusan yang digunakan oleh konsumen mengenai transaksi pasar sebelum, selama, dan setelah pembelian barang atau jasa. Ini dapat dilihat sebagai bentuk kasus dari analisis biaya manfaat dengan adanya berbagai alternatif. Contoh umum termasuk berbelanja dengan memutuskan apa yang akan dimakan. Pengambilan keputusan adalah konstruksi psikologi, berarti bahwa meskipun keputusan tidak dapat dilihat, kita dapat menyimpulkan dari perilaku yang dapat diamati bahwa keputusan telah dibuat. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa peristiwa pengambilan keputusan atau psikologis telah terjadi. Ini adalah konstruksi yang menghubungkan komitmen untuk bertindak, artinya berdasarkan tindakan yang dapat diamati. Kami berasumsi bahwa orang telah membuat komitmen untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam pengambilan keputusan pembelian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti yang pertama, buy or not atau membeli atau tidak barang yang akan kita inginkan. Yang kedua ada what to buy atau apa yang akan kita beli. Hal ini sangat penting agar kita mengetahui apa yang akan kita beli. Yang ketiga ada where vendor atau di mana penjualnya. Yang keempat ada when atau kapan. Yang kelima ada how much to spend atau berapa banyak uang yang akan kita belanjakan untuk barang tersebut. Dan yang terakhir ada request forecast pembelian berulang. Dan ada vendor system. Vendor system adalah penjual atau pemasok. Namun vendor memiliki artian yang lebih spesifik, yakni pihak ketiga dalam supply pembelian. Istilah vendor dalam dunia industri merupakan perilaku usaha yang menghubungkan produk dari produsen untuk sampai ke tangan customer. Pemasok material adalah perilaku bisnis yang melakukan perjanjian kerja dengan kontraktor atau subkontraktor guna untuk memenuhi kebutuhan proyek akan hal atau material-material bangunan seperti kayu, beton, peralatan, material atau elektrikal dan sebagainya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa vendor controlling system atau sistem pemasok adalah sistem yang dilakukan badan usaha untuk mengatur atau menyediakan bahan produksi dan juga material yang berfungsi memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengguna dalam vendor. Dalam vendor terdapat tiga hal yang logistik, teknikal, dan customer service. Dalam hal logistik, vendor berperan dalam pengantaran barang, mensupport barang, dan pembayaran. Dalam vendor teknikal, berperan dalam pembuatan, desain, agen, informasi, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam vendor customer service bertanggung jawab menjawab pertanyaan pelanggan, menservis customer, dan email. Baik, di sini saya akan mengambil contoh produk dari minuman yaitu Chat Time. Kenikmatan dan hiburan saat berbelanja masyarakat Indonesia, khususnya kota Denpasar, mulai beralih pada belanja pada retail modern dibandingkan dengan pasar tradisional. Pesatnya perkembangan retail modern
Ini didasarkan pada keinginan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Perilaku konsumen di Indonesia yang lebih senang berbelanja di toko retail modern dibandingkan dengan pasar tradisional menjadi alasan lain yang mengakibatkan pesatnya perkembangan retail modern. Bisnis retail yang sangat perlu menerapkan sebuah strategi pemasaran retail demi perkembangan usaha dalam jangka panjang, yaitu mampu menghasilkan profit yang maksimal serta menciptakan kepuasan pelanggannya. CTime sendiri adalah salah satu perusahaan retail dalam bentuk gerai yang menjual produk berupa bubble tea. Bubble tea itu sendiri adalah minuman yang berbahan dasar teh dikombinasikan dengan varian rasa serta diberikan topping atau isian yang berupa jelly, bubble, dan lain sebagainya. Didirikan di Taiwan pada tahun 2005, CTime telah menjadi salah satu perusahaan bubble tea internasional terbesar pada saat ini. Dan juga sebagai perusahaan yang terdaftar di pasar Taiwan, CTime pertama kali membuka gerainya di Bali pada tanggal 27 Maret 2012 dengan mengambil lokasi di Mall Bali Galleria, dan sampai saat ini CTime sudah memiliki 9 gerai untuk di daerah Bali. Gerai-gerai yang ada di Bali yaitu di Mall Bali Galleria, Discovery, Shopping Mall, Beach Walk, Lollipop Plaza Sunset, Ice Mall, Sunset Point, Colorful Sunset Road, Central Parkir Kuta, dan Liko Mall Kuta. CTime memiliki berbagai varian rasa yang dibagi dalam beberapa kategori minuman, yaitu Mellow Milk Tea, Oriental Pop Tea, Kiki Jelly, Smooth Series, Energic Healthy Juice, Fresh Tea, CTime Special Mix, Coffee, Moss, dan lainnya. Rasa dari CTime ini sendiri cukup enak dan ramah di kantong. Jika dilihat dari stimuli marketing, yang pertama yaitu price atau harga. Harga yang dipatok oleh CTime Boba sendiri lumayan murah, mulai dari harga 20 sampai 40 ribu. Jadi bisa dinikmati oleh semua kalangan. Yang kedua ada promotion atau promosi. Promosi yang dilakukan oleh CTime itu sendiri ada beberapa, seperti mengadakan diskon dan melakukan promosi melalui media-media yang ada. Yang ketiga, produk atau produk. Boba yang ditawarkan oleh CTime sendiri memiliki banyak varian rasa. Hal ini dilakukan untuk mengisi permintaan konsumen agar tidak monoton hanya pada satu rasa. Hal ini dilakukan agar konsumen tidak merasa jenuh. Terakhir ada quality atau kualitas. Kualitas dari CTime sendiri sangat terjamin karena menggunakan bahan-bahan yang bermutu tanpa bahan pengawet dan pengemasannya yang steril. Yang selanjutnya adalah others atau pihak lain. Yang pertama ada economics atau dari segi ekonomi. CTime sendiri dapat dinikmati oleh segala kalangan karena harganya yang terjangkau dan ramah di kantong. Yang kedua ada teknologi atau teknologi. Yang digunakan oleh CTime sendiri sudah cukup canggih, seperti menggunakan alat press dan pengemasan yang steril agar terjamin kualitasnya. Yang ketiga dalam politik, CTime sendiri sudah lulus BPOM dan dapat dipasarkan secara legal di seluruh Asia. Yang terakhir dari budaya. Dari segi budaya, minuman ini dapat mengubah budaya masyarakat dari peminum yang biasa-biasa saja menjadi minuman yang kekinian. Selanjutnya ada karakteristik individual konsumen. Mengetahui bahwa produk boba dapat dinikmati oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Yang selanjutnya karakteristik lingkungan sosial, keluarga, dan masyarakat.
Karakteristik ini juga mempengaruhi konsumen dalam pemberian produk minuman ini dengan kualitas yang bagus dan aman. Dan langkah berikutnya adalah memperhatikan sistem pemasok atau vendor. Yang dapat dilihat dari lingkungan logistiknya, ini memang sangat penting apabila konsumen menyukai untuk membeli sebuah produk minuman, tetapi sistem logistik atau teknikal dan pembayarannya tidak baik atau melenceng dari prosedur, maka konsumen sendiri akan memilih produk yang lain dari produsen yang berbeda. Setelah melalui semuanya, selanjutnya adalah pengambilan keputusan oleh konsumen. Konsumen akan melihat semua aspek dari harga, tempat, kualitas, cara pemasaran atau vendors, dan yang lainnya. Dengan begitu, konsumen akan lebih tertarik membeli produk boba CTM ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan kesimpulan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah kita bahas tadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan atau decision making process dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan tersebut, karena bagi kemajuan perusahaan tersebut akan memberikan dampak yang positif. Dalam mengambil sebuah keputusan diperlukan ketepatan dalam menganalisis masalah, menetapkan tujuan, mengidentifikasi alternatif yang ada, dan mengevaluasinya. Seperti analisis stimuli mulai dari harga, promosi, produk, dan kualitas, kita juga harus menganalisis faktor-faktor karakteristik individual, sosial, keluarga, dan komunitas agar mudah mempromosikan produk kita. Di perusahaan manapun, masalah pasti selalu terjadi, dan itu menjadi tantangan bagi setiap karyawan dan pimpinan perusahaan tersebut. Adanya masalah perusahaan bukan berarti perusahaan tersebut memiliki kualitas yang buruk, tetapi adanya masalah tersebut dalam perusahaan, pimpinan dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada dan mencari solusi untuk jalan keluar masalah tersebut. Adapun contoh produk yang telah kami gunakan dan sudah dijelaskan tadi, yaitu minuman CTime, di mana minuman ini sangat populer pada saat ini, dan indikator-indikator pernyataan yang diberikan produk minuman ini memang sangat cocok direkomendasikan untuk anak-anak muda zaman sekarang, karena anak muda zaman sekarang lebih sering ingin mencoba hal baru seperti minuman CTime ini contohnya. Maka dengan begitu, sebaiknya perusahaan CTime harus mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki, misalnya dengan melakukan inovasi model CTime atau memberikan aksesoris tambahan seperti memberikan gantungan atau apapun itu dengan tampilan yang sesuai, dan segera melakukan pengecekan jika terdapat bubble drink yang cacat atau tidak sempurna pada CTime tersebut. Baik, sekian dari saya. Jadi demikian yang bisa dapat saya dan rekan saya sampaikan terkait dengan discussion making process. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang proses pengambilan keputusan di perusahaan ataupun dalam produk. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang materi discussion making process. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.